Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Nahmaduhu wa nashkuru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu aidan fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fa sawfa yalqawna ghayya. Akhir ayat. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu para wali santri kelas 9 yang saya hormati, para ustadz-ustadzah, para pimpinan pesantren, pimpinan sekolah yang pada pagi hari ini bisa berkumpul dalam rangka silaturahim. Ya, kita manfaatkan waktu-waktu yang insya Allah aman di tengah-tengah pandemi COVID-19 setelah kita hampir 2 tahun. Jadi kita 2 tahun tidak pernah ketemu, nyaris 2 tahun. Kita tidak bisa tatap muka, tidak bisa silaturahim. Wali santri masuk pondok aja tidak bisa, karena di depan harus ada tulisan lockdown. Sebagai bentuk ikhtiar kehati-hatian kita, jangan sampai kemudian menimbulkan masalah. Ya, kalau dulu ramai dengan klaster-klaster, ya, klaster pesantren, klaster sekolah, klaster apalagi itu ya, tapi tidak ada klaster biskut, tidak ada. Yang ada klaster pondok, pernah pikir di Banyuwangi, di Ponorogo, ya. Nah itulah sebabnya sehingga kita juga berhati-hati, sehingga kehati-hatian kita menjadikan ada beberapa ketentuan yang memang dirasakan cukup memberatkan bagi semuanya, termasuk bagi wali santri yang semestinya setiap bulan bisa bertemu dengan ya putra putrinya di pondok, akhirnya terhambat. Yang kedua, yang seharusnya kegiatan pembelajaran itu harus full, ya kita mesti akhirnya mengatur waktu sedemikian rupa sehingga pembelajaran tetap ada dan berjalan di dalam pesantren, walaupun kita sama-sama tahu ya di luar pendidikan hampir macet kurang lebih selama 2 tahun. Ada pesantren yang 2 tahun tidak melakukan proses belajar, kecuali ya di antaranya dilakukan dengan daring. Nah, saya tidak bisa membayangkan kalau pesantren belajar dengan daring, pertanyaannya untuk apa pesantren itu ada? Ya, itulah yang menjadikan kemudian kita berpikir udahlah bismillah kita masukkan saja ya dengan segala pertimbangan, ya, dengan segala ketentuan agar kita tidak dipersalahkan juga oleh ya pemerintah, tetapi kita masih bisa melaksanakan kegiatan atau proses pembelajaran di dalam pondok. Dan alhamdulillah ya sampai hari ini pun kita masih bisa lakukan itu, dan insya Allah tidak ada masalah. Ya bahkan ya insya Allah baik musbika lah secara keseluruhan mereka paham ya dengan keberadaan pondok kita ini, dan insya Allah tidak ada mempersoalkan
Dan lepas ada yang setuju dan tidak setuju, kegiatan vaksin pun juga kita laksanakan di pondok sebagai ikhtiar, kecuali yang orang tua yang tidak mengizinkan ya tidak kita vaksin, tidak ada masalah gitu. Karena kita juga tidak ingin berdebat masalah vaksin, sama-sama tidak tahunya gitu kan. Kita mau debat masalah vaksin, kita sama-sama tidak tahunya. Paling-paling kita tahu hanya lewat WA saja gitu. Yang nggak suka pemerintah menyerang vaksin, yang sementara yang lain vaksin tidak apa-apa gitu. Ya sudah, kita tidak ingin terjebak di dalam proses itu. Ya sudah, bismillah kita vaksin. Ya saya pun akhirnya juga yang pertama divaksin di pondok ini, di dalam ini. Katanya kalau mati ya biar saya mati duluan begitu. Karena orang ketakutan luar biasa gitu. Ya. Ketakutan dengan tidak ilmu, ya, tidak menggunakan ilmu, jadi ya memang agak susah juga gitu kan. Ya, alhamdulillah ini semua sudah divaksin ustadz-ustadzah ini, dan alhamdulillah juga insya Allah sehat-sehat gitu. Ya kalau toh gerges ya biasa lah gitu. Gerges bukan karena vaksin, yang gerges karena ya mungkin ya karena tubuhnya lagi kurang sehat, itu saja gitu. Bapak, Ibu-ibu, ya hari ini memang seluruh pengurus yayasan tidak bisa hadir di forum ini. Biasanya juga tujuh, 8, 10, 9, kelima ini ya. Ya sudahlah Pak, yang kesekian kalinya lah ini. Keempat apa kelima apa keenam sampai lupa saya begitu. Artinya kelas 9 sengaja kita agak akhirkan, pertimbangannya bukan apa-apa, karena santri yang paling lama tidak pernah ketemu sama orang tua, atau orang tua yang paling lama tidak pernah ketemu kita di pondok, sebenarnya wali santri kelas 8 dan kelas 11. Karena kelas 8 begitu masuk langsung pandemi gitu. Jadi tidak bisa ketemu, kunjung tidak bisa juga gitu. Setelah kelas 8 baru kelas 7 yang kemarin gitu. Kalau kelas 9 masih setahun lah ya kita bisa ketemu insya Allah kelas 9. Tapi setelah itu juga harus menjadi korban berikutnya, kita tidak bisa ketemu. Nah, dalam masa-masa kevakuman ini ya tentu akhirnya ada banyak hal yang saya kira perlu untuk kita sampaikan kembali dalam rangka untuk menyegarkan ingatan kita ya terkait dengan betapa pentingnya ya kalau kita bicara tentang pendidikan itu. Nah, itulah karenanya insya Allah tausiah saya pada pagi hari ini Bapak Ibu akan saya ajak deres kembali terkait dengan masalah pendidikan, karena kita merasa penting sekali gitu. Bapak Ibu, ya kalau kita berbicara pendidikan, maka harus kita pahami bahwa pendidikan tidak sama dengan pengajaran. Ya. Pendidikan tidak sama dengan pengajaran. Pengajaran itu hanyalah bagian daripada proses pendidikan. Apalagi di era disrupsi sekarang ini gitu. Ya. Di era disrupsi seperti saat ini, ya kita sudah mendapatkan satu fakta yang tidak bisa kita pungkiri begitu. Bahwa ternyata belajar itu tidak harus di sekolah kan gitu gitu. Kalau dulu belajar sebelum pandemi, belajar itu wajib siswa atau murid datang di sekolah. Sekolah harus menyiapkan kelas dengan segala fasilitas yang dibutuhkan gitu. Tapi coba jenengan paham, ingat kembali dalam 1-2 tahun yang terakhir ini kira-kira proses pendidikan bagaimana terjadi? Ini era disrupsi, ya. Sebuah era yang tidak bisa dipungkiri lagi dan kita tidak bisa hindari lagi. Begitu. Akhirnya proses pembelajaran tidak harus guru datang di
sekolah. Ya. Ustadz tidak harus datang ke pondok sekarang ini. Kenapa? Karena semua sudah bisa dilakukan dengan jarak jauh. Apa yang kita sebut dengan pendidikan dari pembelajaran daring itu. Ya. Sehingga selama 2 tahun kampus-kampus besar di Indonesia bukan dipenuhi oleh mahasiswa, mungkin dipenuhi oleh genderuwo-genderuwo itu. Iya kan? Mahasiswa libur total, dosen tidak boleh masuk, karyawan tidak boleh masuk. Siapa yang ada di kampus-kampus itu? Kampus yang dibangun dengan biaya miliaran itu, ternyata di era disrupsi ini akan beralih fungsi. Ini ada satu pengalaman. Kira-kira 3 tahun yang lalu, ya, 3 tahun yang lalu kami menawarkan kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi swasta di Sidoarjo terkait dengan rencana program pendidikan S1 yang ada di pondok ini. Gitu. Kita menawarkan program pendidikan ini, proses pembelajarannya, proses perkuliahannya, mahasiswa LKC Institute itu ada di sini. Tinggal nanti dosen dari perguruan tinggi itu yang ditugaskan untuk datang mengajar di sini. Atau kalau tidak begitu, ya mereka mengajar dengan jarak jauh waktu itu. Ya, kita tawarkan begitu. Nah, apa yang terjadi? Nah, ternyata terjadi silang pendapat di perguruan tinggi swasta yang kita mau bersinergi itu. Begitu kena COVID yang kemarin, awal COVID itu, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jawaban bahwa ternyata proses pembelajaran itu tidak mesti guru harus datang ke kelas. Gitu. Makanya sampai orang tua pada bingung juga, akhirnya harus beli HP ya untuk anaknya. Gitu. Coba bayangkan aja kalau anaknya 4 atau 5 sekolah semua, ada yang TK, ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA, ya. Waktu pembelajarannya berbeda, gitu. Ya. Dan orang tuanya nggak ngerti apa-apa, begitu, terkait dengan itu, dengan pelajaran-pelajaran itu. Tapi anak-anaknya wajib mengikuti kegiatan pembelajaran model daring seperti itu. Kira-kira apa yang terjadi? Gitu? Orang tua kan pada sambat, toh, pada sambat semua. Itu. Tapi ini era yang tidak bisa dielakkan gitu. Nah, kemudian datanglah ya dekan dari perguruan tinggi swasta itu ke sini ya untuk bagaimana kemungkinan dilanjutkan kerjasama antara LKC dengan perguruan tinggi swasta itu. Maka saya bilang sama teman-teman, ini cara berpikirnya terlampau ketinggalan gitu. Di saat itu kita sudah berpikir kenapa mesti harus repot seperti itu gitu kan. Padahal sudah dicontohkan yang namanya universitas terbuka itu UT itu sudah melangkah jauh ya di atas perguruan-perguruan tinggi pada umumnya gitu. Ya. UT bisa memberikan satu jawaban ya, bahwa mahasiswa mereka pun juga bisa lulus dengan predikat yang baik gitu. Ya. Nah, ternyata banyak yang mereka berpikirnya hanya klasikal, berpikirnya hanya formal begitu. Ya akhirnya ya terikat dengan aturan ini, aturan itu dan sebagainya begitu. Maka ketika kita didatangi kembali terkait dengan itu, saya katakan kepada teman-teman, ya sudahlah, tidak usah gitu. Sudah tidak usah gitu. Kita ini mesti harus percaya diri gitu. Ditolak pertama ya sudah lah gitu. Kita berpikirnya jauh, panjang berpikir kita ini. Kalau perlu memang berpikir kita ini harus melangkah, melari cepat lah begitu, bukan berpikirnya ini gitu. Ya, ketika kemudian seseorang selalu berpikir bahwa belajar itu mesti di kelas atau di kampus, sudah ketinggalan itu. Coba kemarin anak-anak jenengan belajar di mana waktu 2 tahun terakhir ini gitu. Anak-anak jenengan yang di rumah belajar di mana waktu itu? Di
di kamar kan, ada di kamar, ada di serambi, ya kan, mungkin di dapur juga, gitu. Tidak ideal, gitu. Tidak ideal. Jadi oleh karenanya zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini orang kadang-kadang masih mau bantah konsep dan model pendidikan zaman Rasulullah. Padahal pendidikan zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang proses pendidikannya itu hanya dilakukan di serambi-serambi masjid dan di masjid-masjid, ya, ternyata menghasilkan orang-orang yang hebat daripada orang-orang saat ini. Begitu. Coba bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjadi seorang ahli tafsir, bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjadi ahlul hadis, Abdurrahman, ya, Abdullah ibnu Umar dan sebagainya, banyak ulama-ulama, ilmuwan-ilmuwan yang muncul yang saat itu mereka didik di masjid, bahkan di serambi-serambi masjid. Gitu. Artinya apa? Kelas tempat itu tidak menentukan. Gitu. Ya. Ini jangan kemudian kita seakan-akan menjadi orang yang paling pintar dari Rasulullah. Gitu. Sementara Rasulullah sudah memberikan sebuah fakta bahwa proses pendidikan yang terbaik itu adalah zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah makanya kita mencoba untuk ini. Ayo kita kembalilah. Bagaimana sih sebenarnya dulu zaman Rasulullah sampai menghasilkan orang-orang hebat. Ya, mereka menjadi orang-orang yang hebat itu. Kita lihat bagaimana sejarah pendidikan zaman Rasulullah. Bagaimana konsep-konsep di dalam Al-Quran maupun hadis terkait dengan pendidikan. Itulah sebabnya pendidikan di LPC ini kita jauhkan dari konsep pendidikan sekuler yang orientasinya sangat pendek, yang tujuannya sangat pendek. Ya, kita ingin anak-anak kita sebagaimana yang diinginkan oleh para pendiri bangsa kita. Ya, ini kadang-kadang kita ini bicara ideal, serba sedikit-sedikit undang-undang, tapi kadang-kadang ya lepas dari itu semua gitu. Ya. Kalau kita perhatikan, ya, tujuan daripada pendidikan kita, Indonesia ini masya Allah luar biasa merumuskan, ya, di Undang-Undang Sisdiknas 20 tahun 2003, bahwa tujuan pendidikan kita ini adalah untuk menghantarkan peserta didik kita, anak-anak kita, menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah. Coba 3 ini dulu gitu. Ya. Ini kalau dulu para ulama, para salafus shalih ini termasuk dalam kategori ilmu-ilmu yang fardu ain ini. Ya. Ya, ini menjadikan manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah. Ini yang pertama, utama ini begitu. Baru kemudian berikutnya ya, menjadi manusia mandiri, ini dan macam-macam itu, ya, di dalam undang-undang Sisdiknas itu. Artinya apa? Bahwa para pendiri bangsa kita telah menyadari dengan sesungguhnya bahwa negeri ini tidak mungkin bisa sejahtera kalau manusianya bukan manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah. Persis yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalaulah penduduk satu negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit maupun dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami akan azab mereka disebabkan karena apa yang mereka lakukan itu. Nanti silakan dibuka surat Al-A'raf ayat 96. Jadi persis oleh karenanya para ahlul ilmi, para pakar pendidikan Islam merumuskan bahwa tujuan pendidikan Islam, tujuan pendidikan di dalam Islam tidak ada lain adalah untuk menjadikan manusia-manusia yang sholi. Manusia yang sholi itu adalah manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah. Selain juga nanti ada ini dan macam-macam lah, yang kifayah tadi itu.
kalau kita sebut dan kalau kita lihat dalam ya makalah-makalah para salafus salih, ya ini penunjangnya ini adalah yang termasuk fardu kifayah begitu. Jadi sehingga kalau kita bicara pesantren, ya tidak mungkin dong. Terus pesantren itu akan menafikan 3 poin ini begitu. Tidak mungkin. Ya, yang namanya pesantren, dimanapun pesantren seharusnya mengutamakan ini. Gitu. Kalau orang itu punya iman, punya takwa, punya akhlak, punya adab, urusan ilmu yang lain itu urusan gampang itu. Jangan dianggap rumit gitu. Makanya saya pernah diskusi sama ahli matematika, pakar matematika. Gitu. Saya sampaikan, Ustaz, ini anak-anak ini kalau belajar matematika kayak SMP atau SMA gitu, seharusnya kalau mereka hanya sekedar bisa mengerjakan soal-soal UNBK atau Eptanas pada waktu itu, kira-kira berapa lama cukup belajar mereka? Jawabannya 3 bulan. Cukup 3 bulan aja. Ngapain belajar matematika sampai 3 tahun itu? 3 bulan cukup. Dan saya bisa buktikan gitu. Memang betul. Saya buktikan sendiri gitu. Ya, santri-santri beliau yang kebetulan juga kemampuan mereka berbeda begitu. Ternyata yang benar, enggak ada santri beliau yang matematikanya nilainya 7 itu enggak ada. 9, 10 begitu. Apa? Beliau ingin buktikan kalau orang belajar matematika sampai 3 tahun gitu, itu sebenarnya itu adalah menyia-nyiakan waktu. Ngapain 3 tahun untuk belajar matematika gitu? Padahal belajar matematika hanya bisa digunakan 3 bulannya sudah cukup gitu. Kenapa yang 2 tahun 6 bulan tidak digunakan untuk belajar agama begitu? Ini Bapak Ibu, kadang-kadang kita akan berpikirnya kayak apa begitu ya? Sama kayak kita juga begitu. Dulu kita apa ya, gimana ya? Dan seterusnya terotak terus begitu. Tapi begitu ketemu sama teman-teman gitu, dan kita enggak usah ngapain gitu. Itulah kemudian saya berpikir, para guru, para ustadz saya kumpulkan semua, tolonglah kita telah kembali seluruh cakupan materi SMP mulai kelas 1 sampai kelas 3. Tolong guru sains berkumpul bahwa kegiatan pembelajaran kita yang 3 tahun hanya kita cukupkan 2 tahun saja. Cukup kelas 1 dan kelas 2 dicukupkan. Nanti kelas 3 mereka konsentrasi full dalam satu kegiatan yang lain. Dan itu dilakukan oleh teman-teman, dan alhamdulillah modul pun juga sebenarnya juga sudah disiapkan gitu. Jadi karena sejak awal saya bilang kita tidak boleh terjebak dengan buku-buku paket. Karena pendidikan kita sekarang orientasinya pada kapitalisme. Semua harus serbanya uang, serba uang. Harus beli buku. Nanti buku yang sekarang dibeli tidak bisa laku untuk adiknya berikutnya. Gitu. Beda kalau dulu zaman saya gitu, ya, beli buku 1 untuk sampai generasi yang kesekian masih bisa dipakai. Sekarang enggak. Yang terbitan Gama, yang terbitan ini, itu dan macam-macam. Saya bilang ini kapitalisme pendidikan. Tidak boleh ada di sini. Begitu. Tidak boleh ada. Dan kita harus kreatif. Kita harus bikin modul sendiri untuk pembelajaran anak-anak kita. Begitu. Dan alhamdulillah itu sudah buku-buku modul sudah disiapkan juga. Jadi karena tadi itu kemarin sudah dicobakan lagi begitu anak-anak. Ya, kita panggilkan ya orang yang memang ahli matematika. Udah seluruh kelas 9 dikumpulkan, termasuk anak saya kelas 9 gitu. Anak saya itu kalau dengar matematika, Masya Allah gitu. Kenapa anak saya dulu milih tahfidz Al-Quran? Nah, ini biar paham juga ini. Ustaz-ustaz biar paham, saya tidak bocorkan itu. Anak saya dulu milih program tahfidz Al-Quran karena takut matematika. Terus aku kok kayak melu tahfidz Quran aja begitu.
Yalah, mikir saya, yalah pokoknya kamu mondok begitu. Pokoknya kamu mondok begitu. Udah ambil tahfidz Quran gitu. Kelas 9 sekarang anak saya juga itu. Jadi sekarang saya selaku pengasuh dan sekaligus wali santri saya itu. Dan anak saya juga kelas 9 gitu. Wah, kemarin laporan Ustaz. Cerita sama ibunya. Bu, ternyata Bu, gampang matematika itu Bu. Jadi gitu. Gitu. Iya tali gitu. Iya gitu. Teman-teman konco-konco kabeh lho Bu, dijelaskan itu. Duh. Ternyata semua dan semua bisa gitu. Ya, saya bilang, Abi kan sudah bilang gitu. Ngapain kamu harus belajar matematika 3 tahun gitu. Manutlah kamu sama guru, manutlah kamu sama ustadz-ustadzmu. Ustadzmu tidak akan menyesatkan kamu gitu. Manutlah sama guru. Guru ini juga berpikir bagaimana kita ini belajar yang praktis gitu loh. Kita ini kok mau-maunya dihapusi sama kurikulum itu loh. Gitu. Ya. Jangan mau kita ini gitu. Nah, itu. Nanti ada lagi enggak Bi? Oh masih ada, tenang kamu. Jatahnya kan 3 bulan itu. Ya memang kita harus mengeluarkan dana sendiri untuk itu. Tapi tidak apa-apa memang gitu. Nanti kita panggilkan lagi siapa? Pakar fisika. Kita panggilkan begitu. Jadi begitu. Jadi biar anak-anak punya ini lagi begitu. Ya itulah pendidikan. Jadi karena kita menganggap ini yang fardu kifayah, ini penunjang, bukan yang utama Pak begitu. Kalau anak-anak tidak bisa Quran hadis, tidak bisa ngaji, totoan swarga neraka itu kan gitu. Jadi jangan sampai salah kita ini gitu. Kalau anak jenengan nggak bisa ndongakno sampean ngetokno duit pirang-pirang atus juta, percuma sampean gitu. Wes ngetokno biaya pirang-pirang atus juta anake wong tuane mati gak iso ndongakno anake begitu. Ya, kenapa? Ini pendidikan masalahnya begitu. Jadi bagaimana dulu para ulama itu betul-betul sangat berhati-hati di dalam menempatkan tentang sebuah ilmu. Sampai mana yang ilmu fardu ain dan mana yang ilmu fardu kifayah. Sampai seperti itu. Di pondok ini diterapkan benar itu. Mana yang ilmu yang fardu ain, mana yang ilmu fardu kifayah begitu. Makanya anak-anak saya sampaikan, nanti diantara kalian ada enggak yang kepingin masuk tentara ini? Acung, oh iya, kalau masuk tentara enggak mungkin dididik di sini gitu. Jadi kalau mau daftar tentara ya berarti nanti kamu setelah SMP yang mau ya silakan ke akademi, ya Akmil, akademi militer. Nah silakan kita arahkan gitu. Enggak apa-apa, karena di sini tidak ada Akmil di sini begitu. Tapi kalau hanya sekedar kalau hanya memang bukan hanya ya, kalau tujuannya memang mondok seterusnya melanjutkan mondok, ya saya sampaikan lu ngapain enggak diajak. Ya kita ngajak anak mondok ini berdakwah gitu. Jangan malu-malu gitu. Aja. Kenapa? Karena saya anggap mondok SMP terus pindah itu oleh opo begitu. Wong Aidit saja lulus SMP, lulus SMA di perguruan tinggi di PKI kok begitu. Paham tuh jenengan ya Aidit? Aidit itu SMP, SMA santri, Pak. Begitu mahasiswa dari PKI Aidit itu. Muso sama juga seperti itu. Ya. Kita punya kawan yang muda-muda itu seperti Budiman Sujatmiko itu. Dulu aktivis PII Pak itu, pelajar Islam Indonesia. Tapi begitu mahasiswa berpikirnya sudah arahnya ke kiri-kirian sudah begitu. Tidak 1 2 saya punya teman-teman seperti itu. Artinya apa? Kalau hanya SMP SMA aja belum cukup mondok itu. Belum cukup. Jenengan baru SMP sudah merasa kayak apa gitu. Wah nanti jangan-jangan kecelek jenengan gitu. Belum cukup. Justru malah nanti kuliah ini yang menentukan begitu. Makanya kita sampai bikin LKC Institute, kita bikin akademi dakwah ini dalam rangka untuk menyelamatkan anak-anak kita. Jangan sampai karena orang tua, mohon maaf ya, tidak semua lah itu ya. Ya mungkin karena kita belum paham betul terkait dengan ya masalah-masalah keilmuan, kependidikan. Kadang-kadang orang tua kan kepinginnya begini, tapi lupa nanti gimana nanti jadinya anaknya, kira-kira begitu. Nah itulah maka kembali bahwa sebenarnya dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 sama
menjadikan manusia yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah ini. Nah, inilah yang utama gitu. Bagaimana ini? Sementara kita kan enggak itu. Bagaimana menjadikan manusia iman, bertakwa, berakhlakul karimah? Kalau pendidikan agamanya 2 jam itu mbojok itu. Wong sing ana pondok berjam-jam pendidikan agamanya aja masih berat, apalagi yang hanya 2 jam untuk menjadikan manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah. Ya orang bilang omong kosong itu. Jadi oleh karenanya tidak ada pilihan kecuali kalau kita ingin berikhtiar anak-anak kita menjadi manusia-manusia yang sholih, maka tidak ada lain tempat yang paling tepat kecuali adalah pesantren. Terkecuali kalau bapak ibu orang tua memang merasa mampu mendidik anaknya sendiri, silakan didik, itu yang paling bagus. Saya sepakat seperti Dr. Adian sampaikan itu. Karena pendidikan yang paling baik dan strategis adalah pendidikan keluarga. Silakan kalau bapak ibu mampu melakukan proses pendidikan yang baik kepada anak-anaknya di rumah, dididik anak-anaknya di rumah dengan baik, tidak perlu dipondokkan. Karena di era disrupsi ini anak kita tidak perlu repot, di rumah sudah bisa kuliah S1, S2, bahkan S3 Pak sekarang itu. Ya, guru di pondok ini ada yang S3 tapi tidak perlu harus ke kampus, kuliahnya cukup dari pondok aja. Dosennya ngomong sendiri di kampus, kita nyemak di sini begitu. Jadi sekarang kuliah itu begitu, S1, S2, S3. Jadi tidak perlu repot-repot. Kalau jenengan memang mampu, sudah biar anak jenengan di rumah, jenengan didik, nanti jenengan kuliahkan mulai S1, S2, S3 di rumah saja begitu. Tidak perlu repot-repot harus ke Malang, ke Surabaya, kemana, yang resikonya ya mungkin cukup besar begitu. Apalagi anak perempuan gitu. Nah, itu kalau kita mampu. Kalau tidak mampu terus gimana? Ya saya katakan tadi itu. Tidak ada tempat yang mungkin paling tepat menurut saya ya pesantren gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di surat At-Tur ya ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullum ri'im bima kasaba rahin. Masa kita tidak kepingin? Kira-kira isinya apa ini, Bu? Isinya apa kira-kira ayat ini? Tapi pertanyaan kepingin enggak jenengan kira-kira? Bingung juga ya, ngarepnya kepingin ora-ora isine kok kepingin gitu. Ya. Walladzina amanu ya, dan orang-orang yang beriman wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, kemudian mereka diikuti oleh anak cucu mereka biimanin dengan keimanan ya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami susulkan mereka ya dengan anak cucu mereka nanti di dalam surga. Jadi nek panjenengan kepingin anak dan cucunya masuk surga bersama-sama panjenengan, jenengan pastikan bahwa anak jenengan, cucu-cucu jenengan harus sama-sama menjadi orang yang beriman. Walaupun tingkat amal solinya berbeda. Ya, yang pasti kata Ibnu Abbas itu harus sama-sama beriman. Berarti jenengan beriman, putra jenengan beriman, cucu jenengan beriman, anak cucu jenengan juga beriman. Walaupun mungkin tingkat amalannya itu berbeda, ya, dibandingkan dengan kakeknya atau bapaknya, maka kata Ibnu Abbas, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, mereka nanti akan disusulkan bersama-sama di dalam surga. Pripun kepingin mlebu swarga bareng-bareng? Tapi mabot nih ta. Menjadikan anak kita bagaimana beriman dan istiqomah di dalam keimanan itu wabot Pak Bu gitu.
Wabot pol gitu. Jadi oleh karenanya tidak cukup, ya, tidak cukup hanya modal kepingin saja, tetapi tidak ada upaya. Ya, upaya ini harus kita lakukan. Ya, bagaimana supaya anak kita betul-betul ya kelak menjadi ahli surga bersama-sama kita semua gitu. Ya, mudah-mudahan lah ya, kita doakan mudah-mudahan kita anak-anak kita semua nanti disurgakan oleh Allah bersama-sama kita ya. Nah, terkait dengan masalah ilmu tadi itu, Bapak Ibu, ini tolong diperhatikan, karena begitu kita salah tujuan, percuma. Oke. Begitu jenengan salah tujuan, sudah percuma. Gitu. Nah, kalau saya anak-anak ini betul-betul saya nasihati bener begitu. Sampai anak-anaknya ada anak yang ditanya sama ibunya, sajane cita-citamu kuwi kepengin dadi apa to, Le? Gitu. Ya sudahlah Bu, nanti saya mau dijadikan Allah seperti apa terserah. Yang penting saya sekarang harus mencari ilmu. Karena dia khawatir salah tujuan. Kenapa? Ada hadis yang seperti ini bunyinya gitu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man talabal ilmi li ghairillah au arada bi ghairallah. Siapa yang mencari ilmu tujuannya kepada selain Allah, untuk selain Allah. Mencari ilmu bukan tujuannya untuk Allah, tapi untuk selain Allah. Apa selain Allah itu? Ya le, wis kalau ngene le engko ben awakmu oleh penggawean sing tepak. Bu, contoh Bu itu Bu ya. Itu jadi ghairillah itu. Ya, itulah yang membedakan nanti antara pendidikan Islam dengan pendidikan sekuler begitu. Ya. Kalau pendidikan Islam itu orientasinya ketika mereka mencari ilmu, orientasinya hanya untuk Allah. Lah nanti jadi apa? Allah yang tahu. Wong saya dulu kepingin jadi dokter kok saya itu. Makanya saya kuliah dulu, maaf, saya waktu SMA atau Alia, saya mengambil jurusan biologi saya. Karena saya kepingin jadi dokter gitu. Kan enggak apa-apa kepinginnya tak? Tapi ternyata Allah kehendaki lain. Begitu saya belajar di Alia ini dan seterusnya, kemudian belajar di pondok, ternyata Allah Subhanahu wa taala ngasih bonus saya beda. Bukan bonus sebagai dokter gitu. Tetapi Allah kasih saya bonus sebagai seorang guru gitu. Itulah cara Allah memberikan bonus kepada orang yang punya ilmu. Karena janjinya di surat Al-Mujadilah 11 itu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladina utul ilma darajat gitu. Jadi Allah sudah jamin, tidak mungkin anak saya, anak panjenengan, saya panjenengan semua itu, ya, yang sudah beriman dan mencari ilmu, kemudian tidak dikasih apa-apa oleh Allah, tidak, pasti dikasih apa-apa oleh Allah begitu. Nah, apa yang dikasihkan oleh Allah? Kita tidak tahu, itu urusan Allah Pak Bu itu. Oleh karena jangan sok-sok orang tua kayak Tuhan saja gitu. Kowe nek gak manut karo wong tua, nek kowe gak penggawean enak aja itu karo wong tua lho, kayak Tuhan saja begitu. Urusan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah kasih bonus kita, anak-anak kita apa? Itu Allah yang Maha tahu, Allah yang lebih tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Makanya anak-anak saya kasih tahu gitu. Saya kasih tahu semua. Anak-anak, kalian bisa mengambil ibrah dengan para gurumu. Saya tunjukkan guru-gurumu di pondok ini, ada yang dulu kuliahnya jurusan perkapalan. Kenapa? Karena dia dulu ingin nanti lulus perkapalan jadi pengusaha kapal, kira-kira begitu. Ya. Tapi begitu lulus dari perkapalan, ini apa nyasar mulang nang pondok gitu. Ya kan? Tapi nyasar di jalan yang benar juga gitu. Artinya apa? Antara kemauan, antara keinginan, antara cita-cita dan fakta beda. Ustaz Hairul ini mulai S1 ekonomi dia gitu. S1 ekonomi, S2 ekonomi, S3 ekonomi. Sekarang dia tetap di pondok. Ya. Itu. Ustaz KW1 juga ini. Itu Ustaz Samsul itu ngambil kuliah di UGM.
maaf di Brawijaya ngambil fakultas pertanian. Nyapa sampean kuliah nang pertanian dadi nang pondok kuwi gitu. Ya. Kenapa? Banyak memang di antara teman-teman kira-kira waktu kuliah dulu itu korban orang tuanya juga. Kamu kuliah ke sana, gengsi kalau anaknya tidak diterima di Brawijaya gitu. Gengsi kalau anaknya tidak diterima di ITS. Gengsi anaknya kalau tidak terima di UNER, kira-kira begitu. Ya, tapi begitu kuliah lulus, ngetepek kata orang gitu. Apa? Jadi guru kabeh begitu. Lah kowe ben dadi gurunya apa kuliah nang UNER kuwi to lele gitu. Caca kuwi salah kabeh kuwi caca gitu kan. Wong kepen dadi guru ngaji nang ITS perkapalan kuwi apa gitu. Kuliah pirang-pirang tahun gak ana manfaate ngetokno duit kan begitu. Sama juga saya juga begitu nyopo aku ben sampai susah ngapalkan tangan kon tangan sin kos begitu. Ujung-ujungnya begitu saya belajar dulu jadi guru ternyata gak kanggo blas saya begitu itu. Tak gawe ngapal Quran ben lah enak kuwi. Tak gawe ngapal hadis lah ya enak kuwi. Tak gawe belajar agama luwih manteng lah ya enak kuwi. Lah apa tak gawe ngapal tangan kon tangan sin kos begitu. Kalau ternyata itulah maka kemudian di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim maka memang idealnya murid itu kalau mau belajar tanya dulu kepada gurunya. Ini adabnya. Ulama-ulama dulu sampai segitu. Tanya dulu sama gurunya, Ustadz, sebaiknya saya setelah ini sekolah di mana Ustadz? Ustadz, sebaiknya saya belajar ilmu apa setelah ini Ustadz? Ustadz, sebaiknya saya kuliah di mana? Gitu. Anak-anak saya sarankan begitu. Kan sudah banyak korban ini begitu. Ya, Ustadz Arif itu kuliah jurusan pendidikan dulu itu. Terus kesasar di perhotelan gitu. Delawasar pol gitu. Alhamdulillah kira-kira 8 tahun yang lalu ketemu sama saya begitu. Alah apa sampai nang hotel itu. Ya. Ngajar juga Ustadz di mana? Petra. Lah apa sampai ngajar nang Petra itu. Ya. Akhirnya bertobatlah beliau, bantu ngajar di sini gitu. Ngajar yang pondok lah enak ilmu ini manfaat sampai mati didongakno karo murid-muride. Sampai ono Petra mulang nang Petra sampai mati sapa sih ndongakno gitu. Ini kan kita ini orientasinya kepada Allah masalahnya kan begitu gitu. Jangan sampai salah tujuan kita begitu. Ustadzah juga begitu. Walah enggak cerita itu ada yang jurusan apa ini jurusan internasional, hubungan internasional. Walah jurusan apa ya begitu. Nyopo biyen kuliah jurusan internasional kuwi nyopo begitu. Wong ujung-ujungnya ternyata ya mulang nang pondok gitu ya ta. Lah kowe biyen sekolah kuliah petang tahun kan gua apa ngono kuwi gitu. Itulah kenapa? Karena ketika kita mencari ilmu dulu ya ternyata kita tidak ini memperhatikan terkait dengan adab-adab ini. Adabul alim wal muta'allim ya Hadratus Syekh An-Nawawi, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Masya Allah begitu. Luar biasa mereka menanamkan nilai-nilai adab kepada kita. Bagaimana seharusnya kita menjadi santri, bagaimana harus menjadi murid begitu. Nah, akhirnya ya kami juga harus ngajari semua gitu. Makanya para ustadz di sini saya bilang tiap pagi semua ustadz dan karyawan wajib ikut briefing saya mulai jam 06.30 sampai jam 07.30. Jadi mulai setengah 7 tet mereka wajib ikut briefing saya. Terlambat 1 menit tidak boleh masuk. Oh, kejam saya Pak begitu. Karena bagi saya ini problem kita. Kata Profesor Dr. Naqaib Al-Atas, jadi problem utama kita sekarang adalah ini the loss of adab ini begitu. Ya. Kita ini sudah loss of adab kita ini begitu. Kita ini sudah kehilangan disiplin kita ini gitu. Oleh karena ini betul-betul kita tegakkan, tidak boleh ada seorang pun ustadz maupun karyawan ikut briefing saya ketinggalan 1 menit saja gitu. Carry, udah, tidak usah ikut briefing. Gitu. Nah, jadi makanya saya tahu, insya Allah hampir tiap hari saya tahu jadinya. Yaitu ustadz-ustadz
Ya, karena memang harus wajib ngikut saya begitu. Jadi kalau tidak ada apa-apa jangan sampai kemudian tidak ikut briefing gitu. Nah, makanya Pak Agung ini selaku kurikulum ya beliau ya relatif ya terbantu lah itu ya, karena ya insya Allah guru-guru ya juga senantiasa memperhatikan itu, karena adabnya ini harus kita benahi dulu ya. Jadi bukan sembarangan ini jadi guru itu, karena guru itu adalah muadib, guru itu adalah murabbi ya. Jadi memang tidak gampang jadi guru itu. Ciri khas pondok itu kan begitu Pak gitu ya. Ciri khas pondok itu kan ya ada ini, ada kiai, ada pengasuh ini ya, memang sebagai apa keteladanan gitu ya. Dan para ustadz-ustadzanya juga sama seperti itu. Jadi kalau kiai tidak ada, pengasuh tidak ada ya susah. Masa pesantren tidak ada kiainya? Mana kiainya? Tidak ada begitu. Urusan panjenengan kenal atau tidak kenal dengan kiainya itu bukan salah kiainya ya. Jadi walaupun banyak juga itu wali-wali santri pengasuh di pondok ini sinten sih bingung gitu. Ada Pak Fatur, tapi Pak Fatur nggak ngerti gitu. Ngerti Pak Fatur Rahman, siapa pimpinannya Pak Fatur Rahman itu. Tapi Pak Fatur Rahman yang mana tidak tahu gitu. Saya ngobrol sampai 1 jam gitu. Loh Bapak tinggalnya di mana gitu. Tinggal saya di sana Tanggulangin di sana gitu. Dulu tinggalnya di Tanggulangin di sana gitu. Lagi piye loh Bapak Ibu gitu. Anak isok pirang-pirang tahun kok karo pengasuh ini sampai gak kenal lagi. Apa pengasuh ini gak mejeng blas gitu. Gitu kan. Nah, jadi kayak begitu. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, saya ingatkan kembali bahwa man talabal ilm ya li ghairillah, mencari ilmu kalau bukan untuk Allah gitu. Ya, au arada bi ghairillah, atau mendaki selain Allah begitu. Apa tujuannya? Oh ingin ini dan sebagainya. Dawuhne Kanjeng Nabi fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Lebih baik menempati tempatnya di neraka gitu. Ya apa sampean? Sampean salah orientasi pada karo jenengan nyuruh anak jenengan masuk neraka gitu. Le mondok oleh ben besok kowe dadi wong sing terkenal. Waduh salah. Mondok oleh ben kowe besok dihormati karo wong akeh. Salah sudah begitu. Orang mencari ilmu bukan untuk dihormati. Dihormati itu hanya bonus saja. Ya. Jadi jangan sampai kita salah tujuan begitu. Atau seperti ini. Biar kita lebih anu gitu. Hadatsani Ibnu Ka'b bin Malik an Abi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man talabal ilm liyujariya bil ulama. Siapa yang mencari ilmu tujuannya untuk mendebat ulama, mendebat orang yang alim gitu. Makanya anak kita tidak diajarin untuk mendebat gurunya. Ya. Tidak boleh murid mendebat guru itu. Ini adab dalam belajar dalam Islam begitu. Ya. Kok anak murid wani ngeyel karo gurune ki Allah naudzubillah min dzalik gitu. Ya. Bukan tidak boleh bertanya, bukan tidak boleh boleh. Tetapi ada aturan-aturan, ada adab-adab yang harus difahami oleh anak gitu. Ya. Au liyumariya bisufa, atau tujuannya untuk merendahkan orang yang bodoh. Tidak boleh juga. Au yasrifa biwujuhan nas ilai, atau tujuannya untuk memalingkan muka orang kepada dirinya. Artinya untuk mencari popularitas gitu. Nah, kepingin popularitas aja enggak usah mondok lama-lama ngapain itu. Ikut aja Indonesia Idol gitu. Apa dai idol? Iya, ada dai idol ya. Ada dai idol gitu. Apalagi begitu sih. Cari itu aja, ngapain susah-susah begitu. Ya. Tapi ingat, siapa yang mencari ilmu tujuannya untuk mencari popularitas, adkhalahullahu nar. Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Coba jangan bayangkan, menakutkan loh ya. Jadi begitu kita salah tujuan, orang tua salah tujuan di dalam menanamkan niat anak belajar, itu bisa berakibat fatal gitu. Yaitu fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Maka lebih baik dia masuk atau menempati tempatnya di dalam neraka. Nah, inilah bedanya pendidikan Islam dengan pendidikan sekuler.
Kalau pendidikan sekuler orientasinya adalah nanti lulus akan menjadi pejabat, akan menjadi apa, ingin dapat apa begitu. Tapi kalau pendidikan Islam tidak, orientasinya adalah untuk menjadi orang yang sholih, untuk menjadi orang yang sholih. Orang yang sholih nanti diapakan oleh Allah jelas. Man amila shalihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beriman, ya, man amila shalihan, siapa yang beramal sholih, wa huwa mu'min, ya, laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman. Dawuhnya Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Allah jamin sudah. Kenapa Bapak Ibu mondokkan anak nanti khawatir nanti terus gimana anak saya? Nanti gimana kerjanya anak saya? Ya memangnya jenengan bisa menentukan gitu. Oh kalau bapaknya pengusaha, oh memangnya nanti anaknya akan jadi pengusaha begitu. Ya. Oh kalau bapaknya tukang ini, nanti anaknya bisa jadi tukang ini begitu. Enggak juga. Tapi coba kalau kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti janji Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Nah, inilah bagaimana ya supaya anak kita ini menjadi orang yang beriman dan mau beramal sholih. Ini perlu pendidikan yang dalam, Bapak Ibu. Jadi oleh karenanya ya jangan nanti menganggap panjenengan apa nang pondok kok ngaji tok iki lho, terus piye sampean iki? Nek sampean nang pondok gak ngaji terus nyapa nang pondok sampean gitu. Nang Petra ngono lak padha ae sampean gitu. Ya, nang pondok ya mesti tafakuh fiddin, karena ciri pondok itu ada pengasuh. Yang kedua ada tafakuh fiddin. Ini ciri pondok itu. Ya, kalau pondok tidak ada tafakuh fiddin itu bukan pondok, kos-kosan namanya itu. Kan begitu nggih? Pondok kan tidak ada tafakuh fiddin itu kos-kosan itu. Makanya jenengan harus menangis. Anak sampean pinter matematika tapi gak sok ngaji. Anak sampean pinter mapel tertentu tapi mereka gak sok ngaji. Sampean kudu nangis, ini musibah ini gitu. Ini musibah. Jangan-jangan nanti kita masuk neraka gara-gara ini begitu. Ya. Kadang orang berpikirnya apa? Sekuler tadi itu. Nek anaknya gak iso matematika, gak iso fisika, bingung. Tapi nek anaknya gak ngerti ngaji, gak ngerti agama, biasa-biasa saja begitu. Inilah ciri-ciri berpikir sekuler itu. Mesti nangis Bapak Ibu gitu. Ya Allah, nek sampai anakku gak iso ndongakno aku nek mati besok piye gitu. Ya apa nek sampai anak aku gak iso ndongakno aku gitu. Ini yang harus jadi PR kita semua begitu. Ya. Nah, itulah maka di pondok ini kegiatan tafakuh fiddin utama memang begitu. Ya, utama. Walaupun kita tidak menafikan yang lain begitu. Ya, seperti kegiatan apa di sini? Tetap anak-anak ya sesuai dengan apa yang kita arahkan di sini. Kalau program unggulan kita di sini tahfidz maudhu'i. Ya, tahfidz maudhu'i ini yang kita gagas memang begitu, mulai awal tahfidz maudhu'i. Tetapi kemudian kita juga merasa perlu memberikan fasilitas kepada anak-anak yang menginginkan program menghafal Al-Qur'an. Ada tetap ya. Jadi program menghafal Quran ada di pondok. Jadi ada yang bilang, loh di pondok kenapa program tahfidz Quran dihilangkan? Salah itu. Jangan nggak tahu takon tapi nggak kesimpulan gitu. Takon lah nggak ngerti juga nggak kesimpulan dewe ya begitu. Ada orang tua yang sok tahu begitu, padahal nggak pernah diskusi. Tanya sama pengasuhnya aja enggak. Tanya sama gurunya aja enggak, tapi membuat kesimpulan. Gitu. Kemudian kesimpulan disebar kemana-mana begitu. Lah ya manfaatnya apa begitu. Nah jadi Bapak Ibu kita tetap ini Ustadz Ali ini yang memang mulai awal kita tunjuk ya sebagai ini pelaksana program tahfidz di pondok gitu. Dulu memang kita di zaman anak saya ini gitu, ya kita bikin anak-anak yang ikut program tahfidz Quran coba kita kumpulkan di asrama Darul Quran di timur sana begitu.
Ya, memang begitu. Kemudian ya kita mencoba untuk mencari orang yang punya pengalaman benar masalah tahfidz ini gitu. Ya, tapi problemnya adalah ya ini, makanya saya katakan saya mulai awal di pondok ini tidak menerima anak pengabdian dari luar pondok. Anak dari pondok manapun, sehebat apapun pengabdian di sini tidak kita terima gitu. Kenapa? Rohnya sudah beda gitu. Didikan saya dengan didikan orang lain beda gitu. Padahal pondok itu harus punya ruhud dakwah, menanamkan ruhud dakwah begitu. Ya. Maka kita tidak mau sembarangan gitu. Bahkan sampai hari ini kita tidak mau menerima pengabdian dari pondok gitu. Tidak, cukup anak-anak kita kalau ada yang mengabdi gitu. Kenapa? Nanti akan masalah. Dan betul setelah kita coba cari tenaga tahfidz dengan mengirimkan CV-nya macam-macam luar biasa, sudah menghantarkan sekian ratus penghafal Quran gitu. Ya. Begitu kita angkat di sini jadi tenaga itu kita tugaskan di sana, Masya Allah, di luar dugaan saya begitu. Justru muncul banyak masalah gitu. Apa masalah yang pertama muncul? Yang pertama adalah masalah adab. Ternyata jauh karena mereka bukan kader misalnya. Jadi sehingga mereka tidak paham, bahkan cenderung maunya sendiri begitu. Kita evaluasi sampai menjelang akhir program kelas 8 itu tahfidz, program akhir begitu. Maka saya kumpulkan semua pengurus, ini ada laporan begini dan temuan kita begini, dan saya juga menemukan sendiri seperti ini, dan ternyata sudah dilakukan berkali-kali, diingatkan begini-begini, ternyata cenderung maunya sendiri, tidak bisa. Ya kesimpulannya, oke lah kalau begitu sudah kita putus. Ini nanti orang yang fanatik, wah dosa besar pondok ini, guru tahfidz Quran diberhentikan begitu. Sama juga karena banyak orang sudah beranggapan yang sudah luar biasa begitu. Kalau nanti anaknya menghafalkan Quran, nanti bapak ibu akan dapat ini loh, mahkota di surga begitu. Nek sampean gak amal soleh, mahkota apa mesti dikekno begitu. Kadang-kadang memahaminya itu syukur-syukur saja begitu. Ya. Bagaimana nanti anak kita bisa menaruhkan mahkota kepada orang tuanya, padahal mereka penghafal Quran tapi mereka tidak mengamalkan isi Al-Quran begitu. Padahal Allah ingatkan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran ataukah hati mereka tertutup begitu. Bagaimana penghafal Quran bisa menyelamatkan dirinya dan orang tuanya kalau seperti ini gitu. Itulah fatal jadinya begitu. Saya katakan ini harus kita luruskan. Kita tidak boleh ikut-ikutan. Ya. Ada kawan di satu kabupaten di Jawa Timur datang kemari, ya karena dianggap kita lebih duluan ada, dianggap lebih senior, datanglah kemari gitu. Rombongan banyak lah gitu. Saya terima. Terus diskusilah di situ. Ada program apa ini Ustaz? Mohon maaf Ustaz, saya datang kemari ya mencari ilmu lah, sharing-sharing Ustaz. Kebetulan kami mau bikin pesantren tahfidz Ustaz. Oh bagus ya, bagus. Terus antum mau bikin pesantren tahfidz untuk apa ini? Apa targetnya gitu? Ya anu lah Ustaz, biar anak-anak kita nanti kalau mau ke Jerman, mau ke Perancis, mau bisa mudah lah karena mereka sudah punya bekal 30 juz. Oh gitu ya. Nah kalau gitu gini, batalkan bikin pesantren tahfidz kalau begitu. Kenapa Ustaz? Antum sudah salah tujuan. Bayangkan menghafal Quran 30 juz hanya supaya nanti bisa diterima fakultas kedokteran gitu. Neraka itu. Bahaya, itu neraka sekali itu. Batalkan itu aku katakan. Dengan marah saya katakan, batalkan dasar bikin pesantren tahfidz kalau begitu. Kalau Anda bikin pesantren tahfidz tujuannya karena untuk menyiptakan ini generasi-generasi Quran yang mereka menghafal Al-Quran, mengamalkan Quran, lanjut. Tapi kalau biar nanti diterima di fakultas kedokteran dengan beasiswa karena punya 30 juz, batalkan. Anda sudah salah tujuan. Ini fatal kalau sudah calon kiai seperti ini. Wah, berabak begitu. Saya tahu dia lulusan sebuah pesantren yang